Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Rahmat dengan NIM 24001809. Jadi di sini saya akan menjelaskan, uh, akan mempresentasikan website profil pribadi milik saya. Jadi di bagian pertama ini ada deskripsi project web. Jadi website profil ini dirancang untuk memperkenalkan informasi dasar mengenal diri pembuat, serta memberikan pengalaman pengguna yang sederhana dan jelas. Proyek ini juga sepenuhnya dibangun tanpa framework, jadi hanya menggunakan bahasa pemrograman web murni seperti HTML5 untuk struktur halaman, CSS, dan tata letak, dan juga desain. JavaScript untuk validasi form di sisi klien, dan PHP untuk memproses data input dari form di sisi server. Semua komponen tersebut digabungkan dalam satu folder project dan telah diunggah ke GitLab sebagai bentuk portofolio digital. Website ini berisi informasi profil pribadi, kontak sosial media, serta formulir kontak sebagai fitur interaktif. Kemudian di bagian desain web atau wireframe, ini desain ini tuh dirancang menggunakan Canva. Desain ini menggambarkan kerangka halaman wireframe yang terdiri dari beberapa bagian utama. Di bagian atas itu terdapat header berisi your website dan navigasi ke bagian-bagian penting. Dan di sebelah kiri itu terdapat sidebar atau site yang menampilkan foto dan biodata singkat. Bagian kanan atau area utama itu adalah artikel yang membuat konten seperti deskripsi diri, kontak, dan form. Sedangkan footer itu berada di bagian bawah halaman dan berfungsi sebagai penutup yang berisi copyright. Desain ini dibuat sederhana dan rapi, sesuai dengan prinsip keterbacaan dan kemudahan akses pengguna. Kemudian kita lanjut ke struktur folder project. Jadi dalam pengembangan web, penataan struktur folder itu menjadi bagian penting untuk menjaga peraturan dan mempermudah pemeliharaan. Semua file project ini disusun dalam satu folder utama yang terdiri dari file HTML, index.html sebagai halaman utama, file CSS, style.css itu untuk mengatur tampilan, dan file JavaScript, script.js, script.js itu untuk validasi form. Dan yang terakhir itu file PHP, process.php itu untuk memproses input pengguna. Folder khusus seperti img digunakan untuk menyimpan gambar, termasuk foto profile, dan folder doc slash untuk menyimpan file laporan. Struktur ini mencerminkan praktik manajemen proyek yang baik dan profesional. Kemudian untuk struktur halaman web ini dibangun menggunakan elemen-elemen semantik HTML5 seperti header, main, aside, artikel, dan footer. Di dalam header ini terdapat judul, halaman, dan navigasi yang mengarah ke bagian about, kontak, dan formulir. Aside itu digunakan untuk menampilkan foto dan identitas singkat seperti nama dan NIM. Sedangkan artikel itu menjadi tempat utama konten berupa deskripsi diri, informasi kontak, dan form input. Footer di bagian paling bawah halaman itu menampilkan hak cipta. Penggunaan elemen semantik ini bertujuan agar struktur web lebih mudah dipahami baik oleh manusia maupun mesin pencari seperti SEO friendly. Dia masuk ke penjelasan CSS. File CSS itu digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan web, mengenal latar belakang, ukuran font, padding, dan margin. Semuanya ditentukan agar tampilan website itu konsisten dan nyaman dibaca oleh pengguna. Textbox digunakan dalam elemen main untuk membagi area konten menjadi sidebar dan artikel secara sejajar horizontal. Selain itu, navigasi disusun secara horizontal menggunakan display, flags, dan tombol form di format agar lebih menarik secara visual. CSS eksternal ini memisahkan logika tampilan dari konten sesuai dengan prinsip pemrograman web yang baik dan benar. Kemudian di penjelasan JavaScript ini, validasi form itu dilakukan menggunakan JavaScript yang ditulis dalam file script.js. Fungsi
validate form itu untuk memeriksa apakah semua field nama, email, pesan itu telah diisi sebelum form dikirim. Jika ada yang kosong, akan muncul pesan peringatan. Selain itu juga, fungsi ini memvalidasi format email menggunakan regular expression untuk memastikan email yang dimasukkan sesuai standar. Jika validasi berhasil, form akan dikirim ke server untuk diproses. Validasi ini penting untuk meningkatkan kualitas data yang diterima dan mengurangi beban pemrosesan di server. Kemudian untuk bagian file process.php, ini untuk menangani pemrosesan data form yang dikirim pengguna. Saat form disubmit, data email dan pesan diambil dari metode post. Kemudian difilter menggunakan HTML special charge untuk mencegah serangan XSS. Selanjutnya, email akan diperiksa menggunakan filter var untuk memastikan formatnya valid. Jika emailnya tidak valid, pengguna akan diberi pesan kesalahan. Jika semua data valid, maka hasil input akan ditampilkan kembali kepada pengguna. Ini adalah contoh sederhana dari validasi dan respons form di sisi server menggunakan PHP Murni. Dan kita masuk ke tampilan web di browser. Jadi ini tampilan dari web portofolio saya. Ya, seperti ini, cukup sederhana dan ya biasa-biasa aja. Setelah tahap desain dan implementasi selesai, halaman web ditampilkan di browser dengan struktur yang rapi dan fungsional. Bagian header, aside, artikel, dan footer tampil dengan jelas. Pengguna dapat melihat profil pribadi, mengakses kontak, dan mengisi form yang telah divalidasi. Layout yang responsif dan navigasi yang intuitif membuat website ini mudah digunakan. Website juga telah diuji secara lokal menggunakan web server dan disimpan di GitLab sebagai portofolio pribadi. Kemudian bagian link GitLab dan sekaligus penutup dari presentasi ini. Jadi website profil pribadi ini tuh nggak hanya memenuhi seluruh kriteria teknis proyek akhir, tapi juga memberikan pengalaman belajar yang nyata dalam membangun sebuah halaman web dari awal. Proyek ini mencerminkan penerapan berbagai keterampilan yang dipelajari selama perkuliahan, mulai dari struktur semantik, desain responsif, validasi data, hingga manajemen file. Link GitLab untuk repository proyek ini itu adalah seperti ini ya, bisa disalin aja. Ya sih, semoga proyek ini bisa menjadi langkah awal untuk pengembangan web yang lebih lanjut di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.